matiin komennya yang di TokTok yang di Igoy, yang di TokTok di IT masih bisa komen. Tapi sorry banget, mungkin aku ngeliatin komennya sesekali aja karena aku mesti fokus ke chart. Jadi yang ada di YT yang ada di TokTok langsung aja ke Igoy aku, @elonmay_official. Dan thank you banget buat kalian yang masih stay tune nonton meskipun marketnya lagi tenang, lagi nggak bergejolak, karena biasanya kalau lagi bergejolak aja tuh antara gejolak naik atau gejolak turun orang-orang nonton. Dan sebenarnya kita bagaimana bisa menjadi pemenang istilahnya ya ketika ada gejolak di market, yaitu dengan kalau pas nggak ada kalau pas nggak ada apa-apa kita ngerti, kita siap. Jadi kalau pas ada apa-apa ya nggak gedubrakan. Ya, kita start dari IHSG dulu. Banyak banget yang tadi nanyain IHSG bakalan gimana-gimana. Sekali lagi teman-teman, jangan terlalu pusingin dengan IHSG karena penggerak indeks itu bisa jadi saham-saham big banks yang kalian pegang, atau mungkin justru malah bukan saham big banks yang kalian pegang, tapi saham-saham berkapitalisasi besar tapi nggak terlalu liquid. Misalnya DSS, apakah kamu punya saham ini? Belum tentu, ya kan? DCII, apakah kamu punya saham-saham ini? Belum tentu. Jadi nggak usah terlalu dipusingin sebenarnya IHSG-nya, tapi kamu mesti ngelihat perkembangan dari saham per saham, artinya perkembangan secara chartnya maupun perkembangan secara apapun ya yang diperhatiin itu dari saham per saham. Nah, terus hari ini market itu ditutup hijau 1,24%, didorong saham BMRI naik 2%, Astra International 3%, dan beberapa saham komoditas. Aku bukain dulu contohnya kayak gini. Kita lihat big banks. BMRI hari ini naik 2%, tapi naik 2%-nya juga sebenarnya nggak ada volume. BCA di sini juga tadi sempat merah, tapi merahnya dikit doang. BBRI juga hijau, tapi hijaunya juga nggak ada volume. Nah, BBNI, Bank Negara Indonesia, ini merah tipis-tipis, jadi mau merah mau hijau sebenarnya ini tipis doang, nggak ada volume yang signifikan gitu. Terus kemudian ada saham Astra International yang naik 3%, tapi sebetulnya nggak ada volume juga. Artinya apa? Artinya sebenarnya ya tidak ada pergerakan yang signifikan. Terlepas dari FTSE mengikuti jejak MSCI. Nanti aku akan bahas secara khusus tentang FTSE ini gimana dan kondisi market bagaimana, karena aku membaca satu pertanyaan kalian, kegalauan kalian bahwa ini market udah aman atau belum sih, kira-kira kayak gitu. Jadi market value sekitar 20,3 triliun dan hari ini di pasar reguler 18,7 triliun. Lumayan daripada kemarin sepi banget 15,8 triliun doang. Dan hari ini masih didominasi saham Bumi 2,5 triliun, kemarin Bumi 1,3 triliun masih mendominasi pergerakan market. BCA 957 miliar di pasar reguler, kemarin BCA 1,3 T di pasar reguler, dan BMRI hari ini 896 miliar di pasar reguler. Hari ini asing net sell sebesar hampir 1 T atau 917 miliar, dan yang paling banyak dijual asing adalah saham Bumi 483 M, BCA 328 M, Dewa 145 M, BUFA 134 M, dan BRI 129 M. Gitu ya. Nah, jadi FTSE ikutan MSCI gitu. Kok saham-saham nggak rontok? Itu gimana? Itu yang saya akan bahas. Dan aku juga akan bahas secara makro di Amerika gimana, di Indonesia gimana ya. Kita bahas dulu tentang FTSE. FTSE itu apa sih? FTSE tulisnya FTSE ya, jadi aku bacanya FTSE gitu. Nunda review saham Indo, IHSG kok hijau ya. Sebenarnya sudah kita antisipasi ketika waktu itu ada tantangan dari MSCI pas M-Trade ada Zoom sehari beneran. Waktu itu kita Zoom dari pagi market buka sampai sore, kita temenin, kita punya M-Traders, dan memang waktu itu ada beberapa jualan baik untuk profit taking dan ada juga yang stop loss ya di situ ya. Nah, jadi di situ kita kasih tahu bahwa ini bakalan ada technical rebound. Bapak Ibu kalau misalkan mau hold masih bisa rebound, dan ternyata memang tuh ada technical rebound, tapi naiknya nggak akan kuat ya, dan resiko di market masih cukup besar. Resiko di market waktu itu yang kita lihat adalah MSCI kan waktu itu OJK IDX belum meeting gitu, jadi habis kejadian itu terus baru meeting, baru kemudian marketnya ada rebound. Jadi
yang kita khawatirkan, ini ngomongin tentang FTSE tapi aku prolognya dari MSCI dulu ya. Yang kita khawatirkan adalah dari dalam negeri yang dari otoritas, dari regulator sudah berusaha sekuat tenaga, seandainya aja ada kemungkinan terburuknya, misalnya nih penghitungan bobot atau apa ya, itu dari MSCI tidak puas, itu akan membuat satu tantangan lagi ya. Jadi kondisinya memang masih sangat ketidakpastian. Dan waktu itu kita juga ada bahas tentang, sedikit kita bahas tentang FTSE. Jadi FTSE ini bisa ngikut MSCI. Nah, tapi pengaruhnya FTSE tidak sebesar MSCI. FTSE itu apa sih? FTSE itu Financial Times Stock Exchange singkatannya. FTSE Russell adalah penyusun indeks saham global mirip kayak MSCI. Nah, indeks FTSE ini dipakai oleh banyak fund manager, ETF, reksadana asing, dana pensiun asing sebagai acuan investasi, sama kayak MSCI. Jadi saham-saham yang masuk ke FTSE, yang masuk ke MSCI itu dipilih oleh investor asing buat diinvestasi. Makanya MSCI itu jadi rada-rada jadi agak gemes, agak galak karena ada saham-saham yang masuk ke MSCI. Seperti contohnya di SSI yang likuiditasnya kecil, jadi mereka bilang nggak investable gitu loh. Jadi transparansinya gimana nih, kayak gitu kan, free floatnya gimana. Nah, jadi sekitar 1,4 triliun US dollar dana global itu dikelola dengan mengacu pada indeks FTSE. Bedanya dengan MSCI apa? MSCI singkatan dari Morgan Stanley Capital International, fungsinya mirip dengan FTSE, tapi skalanya jauh lebih besar. Secara angka, dana global berbasis MSCI ini 16,5 triliun US dollar dan dana global yang berbasis FTSE itu 1,4 triliun US dollar. Nah, artinya dampak MSCI ke aliran dana asing itu bisa 8 sampai 10 kali lebih besar dibandingkan dengan FTSE. Nah, jadi kalau dana global berbasis MSCI 16,5 triliun US dollar, Indonesia itu di MSCI porsinya dulu sempat 2%, turun jadi 1,5% sejak asing keluar pas pandemi sampai sekarang itu asing presentasenya masih belum naik di Indo ya. Nah, jadi memang Indo sekarang banyak didominasi domestik gitu. Jadi hitung aja 1,5% dikali 16,5 triliun itu dana global yang berbasis MSCI. Jadi MSCI itu bukan reksadana, bukan pengelola dana. Cuman dia ngeluarin review indeks gitu loh. Sebenarnya kayak M-Trade juga ya, M-Trade mengeluarkan review, tapi yang ngikutin retail. Apa nanti one day kita bikin M-Trade Insti ya gitu, jadi bisa ini, kita punya review, bisa menggerakkan market. Jangan kesana-sana, mulai kemana-mana. Bikin M-Trade Insti lucu juga kayaknya ya. Oke, bercanda. Oke, terus, nah artinya dampak perubahan MSCI rebalancing ke aliran dana asing itu bisa 8-10 kali lebih besar dibandingkan dengan FTSE. Inilah kenapa keputusan MSCI itu seringkali bikin market lebih volatile. Pas FTSE mengeluarkan keputusan yang sama dengan MSCI, MSCI itu dia jatuh lebih dalam. Cuman kalau FTSE nggak terlalu, ya meskipun kita harus mengantisipasi ini juga. Kenapa? Satu persatu dari MSCI, FTSE, Moody's, semuanya memberikan satu review, satu pandangan, satu pendapat yang kita semua perlu cermati dan perbaiki. Dan saya sangat senang sekali dengan tindakan dari regulator dan juga dari otoritas yaitu IDX dan OJK yang kemudian direspon dengan sungguh-sungguh gitu saat ini ya. Nah, tapi kalau yang Moody's punya itu lain cerita. Moody's downgrading outlook Indonesia. Outlook tuh untuk masa depan, bukan sekarang, bukan rating. Jadi kemarin juga nggak terlalu bikin saham turun, sempat turun tapi nggak signifikan. Nah, kalau Moody's yang di highlight bukan angka perekonomian Indonesia loh, tapi bagaimana Moody's mengatakan bahwa banyak ketidakpastian dari pengambil keputusan di pemerintah dan bagaimana komunikasi dari pemerintah. Jadi perlu diingat sekali lagi bahwa yang di highlight Moody's bukan angka
secara ekonominya. Terlepas dari Pak Purbaya bilang, ini kan angkanya kita bagus, pertumbuhan kita bakal bagus, ini abaikan Moody's. Tapi oke lah, kita kasih semangat ya buat Pak Purbaya dan teman-teman di semuanya di pemerintah, pasti bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih bagus lagi. Cuman kita nggak boleh abaikan apa yang Moody's katakan. Nah, dari sini saya melihat ada sedikit perbedaan yang mohon maaf ya. Dari pengamatan saya, kalau MSCI bersabda, itu impactnya kan langsung berasa di market. Impactnya sangat besar sekali. Langsung diambil tindakan tegas. OJK IDX langsung meeting, dibantu dengan Danantara, Pak Pandu turun tangan, ikut meetingnya. Ya beliau memang orang pintar sih guys, bukan dukun, tapi memang orang pintar gitu loh. Memang pintar beliau itu. Jadi itu yang saya lihat ya, itu satu hal yang serius, sungguh-sungguh diambil langkahnya. Tapi ketika Moody's bersabda, responnya abaikan Moody's, kita pertumbuhan ekonominya bagus, amin, saya aminin. Cuman saya berharap lebih dari itu. Kami berharap lebih dari itu gitu. Jadi apa sih sebenarnya triggernya sampai Moody's melakukan itu? Ya harapannya, saya percaya sih pemerintah pasti mendengar juga ya, dan mungkin di belakang layar sudah mulai rapi-rapi gitu loh, nggak mungkin sih diabaikan ya. Jadi itu untuk menenangkan aja mungkin, tapi saya percaya banget pemerintah pasti akan mengambil langkah yang bijaksana gitu ya, harapannya begitu. Sehingga ada banyak hal di sini yang kita tidak tahu ke depan itu bagaimana. Seperti yang saya ngomong berkali-kali ya, tentang pemerintah, tentang MSCI, kita nggak tahu ya. Oke, sekarang kita kembali ke FTSE lagi. FTSE itu kapan melakukan rebalancing? Normalnya FTSE melakukan review berkala quarterly and semi-annual untuk kasus Indonesia itu di Maret 2026. Ya, di Maret 2026 itu di pause dulu, sama persis kayak MSCI. Jadi nggak ada saham yang masuk atau keluar indeks, nggak ada perubahan kelas saham, large, mid cap, small caps, nggak ada penyesuaian bobot akibat IPO, right issue, buyback dan sebagainya, gitu ya. Tapi dividen tetap dihitung, stock split dan konsolidasi tetap diproses. Terus kemudian saham yang delisting karena merger atau suspend permanen tetap dikeluarkan. Jadi lebih strict gitu. Nah, 22 Mei 2026 bursa akan ngerilis pengumuman buat rebalancing Juni 2026. Terus sekarang ya kalian perlu perhatiin, cerita aku panjang lebar ini menjawab pertanyaanmu tentang kegundahan, kegalauanmu. Dan saran saya, kamu jangan cuma nanyain satu atau dua jenis saham aja. Dimana kalau saat ini saya menjadi lebih strict terhadap pemilihan saham-saham lapis 2, lapis 3. Cuman gini ya teman-teman ya, aku kan ngajarin kalian untuk ngelihat big picture sekarang. Problem yang kalian alami dari satu pertanyaan tadi, kenapa sih dari bursa nggak nandain mana saham gorengan, mana enggak? Sebenarnya itu yang mereka lakukan dengan FCA guys. Jadi niatnya bikin FCA itu bagus, full call auction. Itu yang mereka lakukan dengan suspensi, dengan unusual market activity, masukin saham ke UMA. Itu mereka mau ngasih tahu kalian. Nah, tapi serba salah juga ya, kalau bikin FCA saham-saham jadi turun, teman-teman yang belum siap, yang dulunya beli saham gorengan, jadi malah makin nyangkut. Kira-kira gitu, tapi mereka maksudnya baik. Nggak bisa dong ngomong, oh ini saham gorengan, ini saham rebusan. Jadi kayak misal kamu di kantor di kotak-kotakin, ini Cina, ini Jawa, ini Sunda kan. Bete juga ya, gitu. Oke, terus ya intinya teman-teman, aku nangkep maksudnya kalian nggak ngerti mana saham gorengan, mana kagak. Dan saya nggak bisa ngomong dong di sini, kan nggak enak juga ya, kayak ngatain orang, itu orang Cina, itu orang Jawa, itu orang Ambon, itu rasis banget, rasis dalam arti rasis di saham kan, misalkan emiten ini gorengan, itu gorengan, owner kadang nonton juga gitu loh. Jadi aku kasih tahu ciri-cirinya. Berkali-kali aku kasih tahu. Salah satu ciri saham gorengan adalah bisa pas IPO itu bisa arah berjilid-jilid, bukan cuma 5 kali, bukan cuma 5 hari. Tapi arahnya itu bisa sampai 2 bulan mungkin ya. 1-2 bulan itu udah nggak rasional. Itu satu.
Dua, bid overnya tuh kecil dalam arti gampang banget kalau misalkan ada orang yang punya duit dikit aja, nggak usah miliaran, puluhan juta atau ratusan juta mau nimpukin harga saham turunin tuh bisa. Bid over dari sepi banget bisa tiba-tiba langsung naik. Dan yang biasanya ciri-ciri sangat penting sekali adalah perusahaan ini sebenarnya nggak cuan gitu loh, nggak cuan, perusahaan ini nggak sehat. Nah, mengapa bisa terjadi keluar saham-saham seperti itu? Ada penyebabnya. Yang pertama, screening IPO yang diperlonggar sejak kalau nggak salah zaman pandemi, saham-saham teknologi masuk ke bursa, Bukalapak, Kutu, kayak gitu-gitu ya. Nah, setelah itu saham yang perusahaan yang rugi kayaknya bisa masuk deh. Correct me if I wrong ya. Nah, itu satu, filter waktu IPO kurang. Jadi mesti diperketat lagi. Nah, sekarang kan kemarin kan bebas ya, sekarang mulai kena senggol dari MSCI, mulai dirapiin. Terus kemudian yang kedua, likuiditas di Indonesia tuh kecil. Artinya likuiditas kecil adalah duit asing yang di Indonesia juga nggak banyak. Nah, jadi siapa yang bermain di dalam sini? Domestik. Domestik tuh siapa? Kebetulan bukan investor deh, tapi ada juga yang ya beberapa pihak yang pengen meramaikan bursa. Nah, jadi dalam kondisi serba ketidakpastian, kalian nungguin keputusan MSCI, nungguin keputusan FTSE, nungguin keputusan Fitch Rating dan juga S&P Rating yang berpotensi mengikuti Moody's, Goldman, dan UBS. Tiga itu udah downgrade gitu ya, jadi downgrade outlook. Nah, Fitch sama S&P ke depan bakalan downgrade outlook atau rating. Kalau downgrade outlook, impact-nya nggak signifikan kayak Moody's kemarin, sehingga ya mungkin rodok di sepele no gitu. Tapi kalau downgrade rating, bisa anjlok lagi. Itu yang jadi edukasi waktu M-Trade ada live Zoom sepanjang hari, kita kasih pilihan. Waktu itu saham-saham yang second liner menuju ke third liner, kita nggak kasih ampun, langsung cut. Yang nggak di-cut itu saham yang kita lihat secara likuiditas oke. Jadi kita nggak pakai fundamental di M-Trade, fundamental kita perhatikan, tapi satu, secara pattern masih oke, super trader. Yang kedua, volume dan likuiditas masih oke. Selebihnya kita cutting. Kenapa? Kita cut loss itu ya, ada yang profit taking juga. Kenapa? Karena kalau sampai nanti ada downgrade dari lembaga pemeringkat yang lain seperti yang tadi saya ceritakan, dan beneran kan Moody's downgrade outlook, kalau nanti Fitch Rating, kalau nanti S&P nurunin juga, itu bisa anjlok ya. Goldman udah, UBS udah, menyusul MSCI langsung cepet banget itu. Dan itu narasinya masih sama, jadi kalian jangan bosen. Sementara itu di M-Trade Academy, di morning briefing ya, kadang-kadang saya kasih kode promo untuk naik kelas ke US Stocks khusus buat M-Traders yang udah katam secara M-Trade ID. Kalau M-Trade ID kalian masih stres, saham Indonesia masih stres, saya tidak menyarankan ke US Stocks guys. Oke. Nah, jadwal rebalancing yang perlu diperhatikan, pengumuman klasifikasi negara tetap sesuai jadwal di 7 April. Perhatiin 7 April, hati-hati untuk FTSE. Sedangkan MSCI biasanya rebalancing 10 Februari, tapi Indonesia tidak ada perubahan. Jadi next pengumuman tanggal 12 Mei gitu ya. Next efektifnya 1 Juni. Itu yang perlu diperhatikan. Rating Indonesia di Moody's ratingnya masih Baa2 atau investment grade, agak mepet ke bawah sebenarnya. Turun 2 lagi itu udah nggak investment grade. Outlooknya negatif. Dari stable to negatif, outlook ke depan negatif. S&P masih triple B, kayak Fitch itu masih triple B, itu masih investment grade juga. Outlook masih stable, tapi perhatikan S&P itu kira-kira pengumumannya kalau nggak Mei, Juli 2026 ya. Fitch itu Maret. Jadi diingat-ingat ya, Maret itu bakalan kalian siap-siap dengan surprise lagi. Oke, sekarang cara tradingnya gimana? Kita masih trading dengan nominal yang memang money managementnya kita agak kurangin, kita jagain di M-Trade, kita jagain, kita ingetin terus.
Dan kita masih trade beberapa saham yang kebetulan memang sahamnya masih dari sektor komoditas, nggak berubah sejak sebelum drama MSCI sampai sekarang. Drama itu ada saham dari metals, oil, dan saham-saham terkait. Oke, terus teman-teman semuanya, aku mau ajak yang ada di YT yang di TokTok ke IG aku @ellen_official, karena abis aku ngebahas tentang paman Trump, Donald Trump, apa persamaannya dengan Indonesia, dengan Bapak Presiden Pak Prabowo, persamaannya apa negara kita dengan Amerika, ada beberapa persamaan dan perbedaan. Aku mau bahas tentang chart saham-saham macam-macam yang di YT yang di TokTok, bisa langsung ke IG aku @ellen_official. Indonesia menarik ya, meskipun berada dalam berbagai macam tantangan, masih ada saham yang potensial menarik. Tapi money managementnya aja yang perlu dijaga. Langsung ke IG aku @ellen_official. Saya tungguin kalian bergabung di IG. Nanti aku akan bahas chart-chartnya. Persamaan Amerika dan Indonesia dulu deh. Apa tuh? Yang pertama, sama-sama presidennya PD, gaspol, butuh PD dong kalau mau membangun ya. Jadi Amerika nargetin GDP 15%. Bentar ya. Amerika nargetin GDP 15% dan Dow Jones ditargetkan menyentuh angka cepek ceng atau 100.000. Sekarang di 50.135. Indonesia nargetin GDP 8%, IHSG ditargetkan menyentuh 36.000. Gampang. 36.000 gas saya pakai DSSA, DCII. Dan saham-saham sejenis. Pakai sahamnya Pak PP, gas cepet terus. Gas saya ya, sebenarnya gas yang sehat kalau buat market Indonesia itu, kalau memang benar-benar marketnya itu kuat ya, itu big banks-nya mesti jalan. Nah, itu baru gas yang kuat. Tapi nggak apa-apa lah, gas pakai gas apa aja, yang penting IHSG-nya 36.000. Semangat, oke. Tapi aku senang pemerintahan kita semangat, harus semangat dulu. Kalau nggak semangat, gimana caranya maju? Masa pesimis terus jadi orang? Harus semangat ya. Sip, mantap, kita dukung. Jos, mantap. Polemik Bank Sentral di Amerika. Donald Trump itu menominasikan Kevin Warsh sebagai calon ketua The Fed pengganti Powell. Walaupun Warsh itu view-nya agak-agak hawkish ya. Jadi ada katanya mau naikin suku bunga, terus Trump ngomel-ngomel gitu kan ya. Tapi terus dia takut potensinya bisa nurunin suku bunga ngikutin Trump katanya gitu. Kenapa? Karena Trump mau target ekonomi 15%, jadi suku bunga harus turun. Kok tak pikir-pikir mirip kayak Indonesia. Indonesia udah turun suku bunga berapa kali ya. Tapi sudah terjadi, sudah turun gitu loh. Ya jangan disamakan Indonesia sama Amerika. Mungkin di Indonesia benar-benar perlu gitu ya. Tapi sebenarnya penurunan suku bunga itu yang memicu salah satu pelemahan nilai tukar negara tersebut ya. Kira-kira kayak gitu. Jadi di satu sisi independensi The Fed dipertanyakan karena adanya intervensi dari Trump. Dan hal yang sama terjadi di Indonesia, di mana banyak orang mempertanyakan independensi BI dengan terpilihnya Bapak Thomas Jiwandono. Beliau adalah keponakan Pak Prabowo. Di berita-berita aku baca seperti itu, dilantik sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, di mana banyak yang mengkhawatirkan hal ini jadi awal BI untuk diintervensi pemerintah. Tapi nggak usah berpikir kayak gitu guys, itu namanya sujon gitu ya. Dimana Pak Thomas Jiwandono ini pendidikannya juga tinggi, pastinya juga pinter. Kita harus dukung. Selamat ya Pak ya, saya ucapkan selamat bertugas, semoga amanah, selamat mengemban tugas yang baru, semoga amanah. Jadi nggak usah tuh mikir yang jauh-jauh gitu ya. Oke ya, jadi kita lihat memang pemerintah lagi semangat ya, kita dukung aja. Kemudian resiko belanja negara, katanya sih Elon Musk ya dan Ray Dalio, apalagi Ray Dalio ini dari dulu udah narasinya bilang utang Amerika tuh gede banget loh. Entar meledak, teori Ray Dalio, krisis gede bakalan terjadi jika siklus hutang meledak. Kalau nggak bisa bayar utang, tuh kata Ray Dalio. Dan yang terbaru Elon Musk, hopingnya Trump,
itu juga ngomong, wah ini Amerika utangnya gede banget nih, bisa crash nih, bisa meledak. Justru biasanya kalau dia ngomong gitu nggak crash guys. Dengan ekonomi Amerika sekitaran 30 triliun USD, 30 triliun, benar nggak sih? Kok segitu doang? Artinya resiko utang federal sekitar 124% dari gross domestic product. Bahkan proyeksi menunjukkan rasio ini bakalan naik terus. Bisa 125% lebih di 2025 dan potensi mencapai 130% dalam beberapa tahun. Nah, lembaga rating kayak Fitch itu sempat nurunin peringkat utang Amerika dari AAA jadi AA+ pada 2023. By the way, itu pasti jauh banget di atas Indonesia sih, dengan alasan memburuknya kondisi fiskal jangka panjang dan drama politik soal plafon utang. Di Indonesia pada akhir 2025 rasio utang pemerintah tercatat 40% terhadap gross domestic product ya. Tapi Kemenkeu menilai rasio ini masih aman kok, masih moderat kok dibandingkan banyak negara lain sesama negara berkembang maupun G20. Amin. Kita doakan begitu. Kemudian tren utang Indonesia meningkat lumayan cepat sejak pandemi nih. Dari sekitar 30-an% GDP di 2019 naik jadi 40% terhadap GDP sekarang. Ya jangan disamain Amerika, bisa sampai 124% tuh. Nah, kenaikan utang ini akibat defisit besar saat COVID-19. Mau nggak mau tuh ya, karena kondisi krisis demi belanja kesehatan, bantuan sosial dan sebagainya. Jadi 2025 ini ada defisit 2,92% terhadap gross domestic product, mendekati batas maksimum yang diizinkan regulasi di level 3% terhadap GDP. Jadi ada yang di-highlight sedikit. Kekhawatirannya jika pemerintah mengejar target pertumbuhan tinggi dengan jor-joran belanja atau proyek besar, utang tuh bisa membengkak melebihi dari tren normal. Itu yang dikhawatirkan banyak pihak. Tapi Pak Purbaya bilang nggak apa-apa, ekonomi Indonesia bagus. Percaya aja sama beliau. Baik, terima kasih Pak. Semangat Pak, kita doakan semoga yang terbaik pokoknya. All the best. Senang lihat semangatnya beliau ya. Dan Pak Prabowo pernah bilang nggak alergi berhutang demi program unggulan seperti makan siang gratis atau MBG, makan bergizi gratis, perluasan lahan pertanian, dan ini sempat bikin investor was-was. Bahkan Moody's memang seperti yang saya bilang sempat baru-baru ini mengubah outlook kredit Indonesia dari stable jadi negatif, salah satunya karena khawatir terhadap prediktabilitas kebijakan pemerintah dan resiko tata kelola di era pemerintahan yang baru ini. Mungkin butuh waktu ya untuk membuktikan apa yang direncanakan itu bisa berhasil dengan baik, karena memang ini semua terjadi banyak perubahan. Kita doakan dan kita dukung negara kita supaya semuanya aman, baik, maju. Selalu kita doakan yang terbaik ya. Pokoknya all the best buat negara kita. Nah, jadi di situ ada beberapa hal positif, ada beberapa hal yang beresiko, oke? Nah, Indonesia punya bonus demografi, itu salah satu bagusnya. Indonesia kaya sumber daya alam, hilirisasi, dan industrialisasi jalan, nikel, electric vehicle, batu bara, itu jalan yang kita akan bahas juga. Kemudian, ya itu aja, jangan banyak-banyak ya. Oke, mari kita lihat untuk beberapa saham yang masih sekiranya masih oke buat trading jangka pendek maupun jangka menengah. Tapi aku disclaimer dulu, melihat kondisi yang banyak sekali ketidakpastian di depan, terlepas dari usaha pemerintah yang pastinya bagus banget kayak tadi kita dukung, tapi meyakinkan asing memang nggak mudah ya. Langsung aja kita lihat saham-sahamnya. Jadi kalian, saya kasih disclaimer, jangan borong buat nambah cuan, nambah uang jajan. Uang jajannya apa? Uang jajannya bisnis kelas, jalan-jalan ke luar negeri. Waduh. Hedonisme sekali. Oke, teman-teman semuanya langsung ke Igoy aku. Mari kita lihat. Yang pertama saham apa ya? Mari kita lihat saham Indi. Hari ini meroket 8,5% dan kita buy breakout guys.
Menguji satu resistance lagi di level 3770, potensinya dia ada potensi membentuk pattern cup with handle. Jadi bisa begini guys. Bisa begini guys. Jadi kalau ada retracement, that's a normal retracement. Lumayan berani sih sebenarnya buy breakout dengan kondisi market seperti ini. Tapi yang paling penting nomor satu tetap money managementnya. Seperti yang aku bilang, pasar Indonesia ini ajaib. Dimana dulu ketika saham-saham big banks turun sejak Oktober 2024 turun terus karena asing keluar, masih ada loh saham Konglo yang bisa ngegas dan kita kecipratan cuannya saham-saham Om Bakri, Om Bakri ya, terima kasih, oke ya, dan kita pakai chart semuanya murni pakai chart. Nah terus teman-teman, jadi ini menarik. Di kondisi yang seperti ini masih ada yang bisa breakout, tapi sektor tertentu guys. Kenapa sektor tertentu? Kan narasi dari global, kondisi geopolitik, terus kemudian pembatasan produksi nikel, dan juga pembatasan kalau nggak salah produksi batu bara juga, itu bisa mendorong harga komoditas ini jadi naik gitu loh. Emas, harga emas juga. Indi ini kan bukan cuma batu bara, ada emasnya juga sekarang gitu kan ya. Nah, jadi kita ngelihat ada faktor-faktor X tersebut gitu. Nah, kalau kenaikan harga nikel sama kenaikan harga batu bara itu sama Om Bahlil. Kenapa? Karena dengan kebijakan pembatasan produksi ini, supply jadi lebih terbatas dan harga bisa naik gitu. Mari kita lihat saham berikutnya. Aku mau ngelihat saham minyak-minyakan seperti contohnya si ini UK Oil. UK Oil ini adalah Brent crude oil. Perhatikan di sini dia berpotensi ya, ada retracement sampai 668 tapi trennya masih naik. Jadi dia udah masuk ke fase atau siklus naik sehingga kita nitip sendalnya di saham Medco yang beberapa hari kemarin pas di area retracement di bawah sebenarnya masih sideways ini, tapi potensial banget untuk di watch. Jadi kalau misalkan ada retracement lagi dengan volume transaksi kecil itu menarik. Itu satu. Kemudian aku langsung aja ke Mbak Elsa. Aduh, hari ini Mbak Elsa breakout, tapi sempat tadi ada turun dengan tiba-tiba seret ditarik turun sampai ke bawah banget, candlenya jadi kayak doji gitu. Kita ngelihat guyurannya lumayan kenceng gitu ya, antara yang buang barang buat nakutin retail ngambil barang atau memang mereka beneran buang barang. Tapi kita melihat di sini pattern chartnya sudah mulai divergen. Besok ada kemungkinan lagi Elsa naik ya, congrats buat teman-teman semuanya. M-Trade kemarin juga sempat ada Elsa, tapi pas kemarin ada sedikit goncangan dari MSCI, kita profit taking untuk Elsanya waktu itu buat nutupin buat supaya portfolionya jadi bisa net cuan untuk teman-teman semua. Oh tapi ini terus lanjut naik lagi gimana? Wah, tahu gitu waktu itu nggak dijual. Nomor satu tetap ngejaga modal. Kondisi market sekarang masih banyak ketidakpastian. Dari tadi aku ngoceh setengah live, hampir setengah jam aku ngoceh tentang kondisi tentang kondisi global, tentang kondisi nasional yang masih banyak ketidakpastian. Terlepas dari usaha pemerintah buat ngegas perekonomian yang sebenarnya tujuannya sangat bagus sekali. Banyak sekali ketidakpastiannya. Jadi kalian nggak boleh gelo, nggak boleh kecewa kalau sudah profit taking. Nangkep guys. Jadi ini kita bisa tunggu lagi gitu ya, tunggu lagi gitu untuk retracementnya. Oke, mari kita lihat untuk MBMA gimana kabarnya hari ini. MBMA yang juga naik 4,5%. M-Trade ada beberapa hari yang lalu buyback MBMA di 3 Februari pas dia jatuh lagi di sini. Kita ada buy di sini. Jadi sebelumnya kita sudah sempat profit taking lumayan. MBMA kita profit taking waktu itu MBMA atau apa ya di MR, aku lupa ingat. Mari kita lihat aja lah ya. Mari kita lihat. Oh ini saham Amerika ini. Mari kita lihat saham Indonesia. Aku ditanyain terus loh sama timku, boleh nggak sih itu orang-orang di luar join M-Trade US? Aku bilang jangan dulu deh. Kenapa? M-Traders ID dulu lah yang naik kelas. Ini MBMA kita cuan terus berkali-kali. Ya beberapa waktu yang lalu. Oke, jadi ya ini kita buyback lagi gitu. Jadi kita MBMA tanggal
29 Januari waktu heboh MSCI kita masih sempat profit taking 15-23% gitu ya. Kita semua pakai sistem. Nah, terus jadi kesimpulannya si MBMA ini gimana? Bentuknya kira-kira bakalan gini. Oke, mari kita lihat selain MBMA ada ADMR dan AADI yang memang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Menarik per hari ini ADMR-nya breakout dari pattern big pennant. Terlepas dari urusan free float yang memang ternyata meskipun ada sentimen free float segala macam ya dari MSCI gitu kan ya, ini breakout ya udah kita ngetes gitu ya, tes buy, artinya ngetes tuh money managementnya jangan banyak gila ya kok masih bisa cuan ya, kan aku udah bilang market Indonesia ini unik, apapun yang terjadi kok masih ada aja yang gerak gitu loh ya, jadi masih ada yang gerak gitu. Jadi kira-kira bentuknya kayak gini. Disclaimer guys, gambarku tidak selalu sepenuhnya bisa terjadi. Kalau misalkan dia breakdown dari 1800 ya harus siap-siap stop loss. Jangan sampai kau bilang ku pegang kata kamu, awas ya kalau nggak naik emang aku BD-nya gitu ya, BD aja kadang bisa nggak bisa gerakin sesuai yang dimau. Oke, apalagi siapa sih saya ya kan. Haha, mari kita lihat AADI yang aku suka. AADI ini secara fundamental, secara metode support trader, it's beautiful guys, it's so beautiful gitu. Aku kalau ngomong beautiful kalian pasti langsung hajar deh. Aku kasih tapinya dulu ya. Dia beautiful tapi gerakannya dia alon-alon. Dia bukan tipe saham yang geraknya langsung gaspol, arah enggak. Cuman kalau kamu mencari stability, dia punya dividen bagus, dia valuasinya oke. Dan perhatikan ketika ada case MSCI 29 Januari, dia nggak breakdown dari 6975 support kuatnya, dan kemudian dia dengan santainya kembali lagi ke sini. Jadi M-Trade waktu itu ada sempat keluar ya kalau nggak salah. Mari kita lihat aja. Kita lihat aja AADI. Ya, impas biru ya, impas. Jadi sempat keluar impas-impasan, pokoknya jaga modal dulu, amanin modal. Waktu itu kan kita pas cowok kan belum ada meeting IDX sama ini, sama MSCI pas itu. Terus ini mantul gara-gara udah ada meeting kan ya. Nah terus kemudian kita buyback lagi. Disclaimer ya guys ya, aku cuma mau mengingatkan resiko di market masih ya seperti itu tadi yang aku cerita. Nah ini saham ADRO ini menariknya dia juga sebenarnya hari ini breakout loh, bahkan ini ada pattern penan yang rada aneh, jebol di sini gara-gara MSCI. Tadi dia naik di sini, boleh dicicil nggak sih? Monggo aja kalau mau nyicip, asalkan bukan uang nikah kok pakai buat nyicip, asalkan bukan uang arisan, uang sekolah kok pakai buat nyicip, nangkep ya? Oke, nah terus kemudian ada apa lagi ya? Oke, mari kita lihat harga timah. Harga timah. Mari kita lihat harga timah. Lonjakan harga timah. Tin futures. Mirip banget. Chartnya kayak saham-saham yang tadi kita bahas. Jadi lonjakan harga timah atau kenaikan harga timah selama 2-3 hari terakhir ini karena kombinasi faktor global dan domestik ya, karena pengetatan RKAP dan izin ekspor di Indonesia, pemulihan pasokan Myanmar yang berjalan lambat, larangan ekspor timah di Republik Demokratik Kongo, dan ini berlaku selama 6 bulan sejak akhir 2025, dan faktor-faktor tersebut membuat suplai timah jadi berkurang. Ya, jadi ini mulai merangkak naik. Yuk kita lihat saham TINS. Ya, kita lihat saham TINS ya. Oke, jadi TINS hari ini sebenarnya ada breakout dari pattern double bottom kecilnya. Jadi kita tadi ngetes buy. Meskipun saya nggak suka di 26 Januari, di sini ada volume gede, 28 juga volume gede ya. 29 di MSCI kemarin yang heboh-heboh itu 28 29 Januari. Ya, tapi kita ngetes, namanya juga ngetes, jangan banyak-banyak guys. Tapi kalau nggak banyak-banyak, kapan kayanya? Mindsetnya jangan begitu. Kamu boleh
boleh masuk lebih banyak kalau pas angin berhembus ke atas. Sekarang anginnya lagi kadang atas, kadang bawah, banyak angin topannya, istilah kata tuh lagi banyak angin gedenya gitu loh, angin badainya tuh masih ada sisa-sisa dikit. Jadi masih tahu diri gitu. Oke, mari kita lihat Nickel Futures. Terima kasih Om Bahlil yang sudah membuat harga nikel naik beneran. Terima kasih guys. Ini aku ngomong terima kasih itu bukan sarkas guys. Thank you banget gitu loh, karena ini meeting pidato 19 Desember naik, nggak ada rem sampai naik tinggi terus sekarang turun, tapi turunnya sih aku lihat ini just normal retracement, ini bisa naik lagi gitu. Jadi saham-saham nikel ya, Inco ya, Harum ya, apalagi ya, NCKL. Ini bukan suruh kamu buy sebenarnya, lagi buat nge-watch aja. Terus ya Antam, nah ini menarik bisa dilihat. Kok itu toh? Bagaimana dengan kabarnya banking ya, BRIS ya, BBTN belum dibahas, di downgrade sama Moody's. Gak apa-apa, gak usah ikutan Moody. Mood-moodan tradingnya tetap kita tahan. Kenapa? Beda sama kemarin kejadian MSCI jatuhnya amsyong banget, langsung volumenya gede. Ini enggak kok, masih retrace, malah kemarin masuk area buy yang oke, turunnya volumenya juga masih oke. Jadi kita masih nge-watch sih untuk BBTN ini. Jadi patternnya inverse head and shoulders. Kalian jangan asal ikut-ikutan ya, karena di M-Trade itu area buy diperhatikan, sahamnya benar-benar kita kurasi banget, artinya dipilih banget, diperhatiin likuiditasnya, chartnya, pakai metode kita super trader. Dan kalau kamu masuk ke M-Trade, kamu harus janji banget mau nonton M-Trade Academy kita, nggak boleh males. Kalau kamu malas, kamu buang-buang duit, itu satu. Dan jangan sampai kamu masuk ke M-Trade, kamu bawa sistemnya orang lain, si BPJS, beli pagi jual sore, terus lu marah-marah sama kita, bilang, hey lu beli BBTN, kenapa beli BBTN sudah naik baru kau kasih tahu? Ku kasih tahu ya, ini beli breakout di sini nih, kejadian di banyak saham. Saya nggak usah pamer cuan, karena kondisinya lagi prihatin gitu kan nggak empati gitu loh, pamer cuan meskipun di M-Trade kalian bisa lihat juga, ini ya beli breakout di sini ya segini dianggap telat, tapi kalau naiknya segini itu nggak telat guys. Yang nganggap telat itu nggak ngerti sistem kita BPJS, beli pagi jual sore. Itu kesel banget ketika kalau ada yang, tapi kalau yang ngikutin bener-bener nggak ada yang komplain. Mereka ngerti sistemnya karena mereka sadar, oh tahu kenapa buy dan sell-nya mereka benar-benar ngerti. Ya kita kasih tahu dengan sabar. Kita kasih tahu. Sudah belum nonton M-Trade Academy? Sudah, kita sudah nonton. Atas nama siapa? Atas nama Paijo. Oke, mari kita lihat Bapak Paijo. Siapa dia? Kita lihat at gmail.com. Oh, ternyata masih 0%. Kita bisa lihat di sistem. 0%. Yuk, semangat yuk. Ya, jadi bukan untuk ini ngomelin, tapi untuk semangatin. Jadi, yang kita lihat dari sistem ini, bagaimana, oh ini inverse head and shoulders nih stage 1, ini di awal stage 2. Yang ngikutin M-Trade start sampai selesai beberapa hari yang lalu, kalian ngerti. Ini harapannya menjadi awal dari tren naik yang memang perjalanannya panjang. Jadi ketika kita nge-hold, contoh aja ya, pamer dikit cuan gak apa-apa lah, kan ini cuannya kalian juga yang ikut M-Trade. Seperti contohnya TINS yang kita review by di Juli di sini, karena ada kenaikan transaksi ya, ini kan kecil banget. Kalau kalian lihat di sini hari itu naik 5,97%. Mungkin ada yang bilang, naik 5% lu baru beli, telat gitu. Kagak bos gitu. Oke, it's too early, a bit too early, tapi udah mulai tanda akumulasi. Di sini kita remind lagi, dan ternyata ya ini ya the rest is history, kalian tahu. Dan saya tidak perlu ulang-ulang ini lagi karena sudah sering saya ceritakan ya. Nanti dibilang pamer cuan doang, ruginya nggak pernah dikasih lihat. Saya kasih lihat deh. Saya kasih lihat ya.
Ya ini kebetulan nih banyak profit takingnya meskipun kecil-kecil. Nah ini ada cut loss, nih hijau profit taking, ini Elsa 26%. Nih ini stop loss, ini di tanggal 2 Februari. Ini stop loss, nih bekas-bekas kemarin kena MSCI. Kita bersih-bersih ini. BVIX saham kayak gini yang kita bersihin duluan, oke ya. Nah, jadi teman-teman itu ya. Terus penjualan retail Indonesia aku mau buka komen penjualan retail Indonesia naik, MBMA udah aku bahas, produksi nikel melonjak kencang, MBMA emas, saham emas oke, lagi uptrend juga. Elsa, BBTN ngantuk guys. Laba bersih kuartal 4 2025 BBTN naik 30%, tahunan 101% kuartalan, itu bagus banget. Dan laba bersih full year 2025 itu nambah 16% tahunan, setara 109% estimasi konsensus. Dan apa yang ngebikin laba BBTN naik? Pendapatan bunganya naik 57% tahunan, didukung cost of fund yang turun dan perbaikan perhitungan bunga KPR non subsidi. Bukan ngepom-pom BBTN ya, memang ya begitulah datanya. Margin makin lebar, NIM-nya naik ke 4,5% dan manajemen konservatif. Outlook 2026 cost of fund-nya diproyeksi turun dan cost of credit-nya diproyeksi turun. Terus kemudian dividen itu sekitaran 25-30% dari laba 2025. Kita lagi mau ngitung dividen yield-nya besok ya. Oke, terus jadi itu yang aku pengen bagiin. SMGR juga banyak banget yang mau dibahas. Udah cukup itu aja. Udah hampir jam 9. Habis nge-gym ya Miss kagak. Hari ini bolos nge-gym. Oke. Aswarijo, kurangin saham-saham third liner ya. Itu hati-hati di market yang kayak gini, resiko banget. Aku cuma bisa bilang saham-sahamnya Aswarijo ini kalau naik kurangin posisi, naik kurangin posisi ya. Amek Pulungan juga sama, aku nggak enak sebut sahamnya ya, tapi kalian bisa baca di komen. Terus Flowing juga sama, kalau naik kurangin posisi saham-saham kayak gitu. Elsa udah masuk lagi, tunggu wait and see. Saya akan bahas BRI, tadi sudah saya bahas sepertinya. BMRI sudah belum ya. BMRI ini kondisi yang dia naik tapi nggak ada volume, jadi ini nggak ideal buat borong ya, nggak ideal buat borong. Kagak mau turun-turun, biarin lah, volumenya ini kecil juga. Kalau kamu penasaran buat long term investing ya udah beli dikit gitu, tapi jangan diborong ya. Terus Pani, apa perlu pembatasan portfolio? Oh, Firstian Dian itu kamu, sebentar aku mau jawab pertanyaan kamu ya, bagus. Oke, terus Pani, Breeze, dan BRMS ini naik untuk kamu kurangin porsi ya. Oke, Firstian Dian, jadi perlakukan trading ideas kita sebagai stock screener dan tolong tetap melihat M-Trade Academy, dipahami baik-baik, tidak untuk semuanya dibeli. Jadi kalau ada yang mau dibeli silakan, enggak silakan, atau kamu mau beli semuanya, ngetes 5% semuanya, ya silakan. Jadi trading ideas kita sifatnya sebagai stock screener ya. Kita udah bantu kamu screeningin. Silahkan dipilih yang sesuai dengan sistem. Semua sesuai sistem kita sih, tapi yang benar-benar sesuai selera kamu gitu. Oke, sesuai selera tuh kayak gimana sih? Saya kasih tahu ya. Awas sih contoh ya. Indi hari ini M-Trade buy, tapi saya nggak buy. Kenapa? Karena pertimbangan money management saya, yaitu yang kayak Firstian Dian bilang, mosok semua saham dibeli, ya secara portfolio aku ngajarin ada batas money management, ya udah aku merasa jumlah saham segitu udah cukup buatku, secara mentalku aku merasa aman, ya sudah. Nah tapi Antam aku beli gitu, ini udah sesuai sistem juga gitu. Terus nah perhatiin ada beda. Indi ini dia beli breakout dari resisten kecil. Nah jadi nominalnya berapa? Nominalnya nggak banyak, kalau aku cek tadi berapa ya, kok nggak ada tulisannya sih. Sebenarnya saya matiin komennya dulu ya.
biar ini kelihatan. 5%. Tuh, 5% ya kan? Gitu. Jadi kenapa? Karena dia belinya di breakout resistance minor di sini, lumayan agak di atas. Jadi 5% doang. Nah, itu aku mikir, kayaknya aku skip dulu deh. Kenapa? Ya itu tadi, aku merasa portfolioku kayaknya di posisi market seperti ini jumlah sahamku nggak sampai 10 gitu loh. Jadi 5 atau berapa tuh aku merasa udah ya merasa udah cukup gitu. Oke, terus ada pertanyaan lagi. Ini setelah Bursa Efek Indonesia membenahi ini semua, apakah market akan makin sepi karena terlalu banyak aturan, bikin kurang menarik dan kurang liquid? Ada dua versi, bisa jadi seperti itu. Kalau pada nggak mau tertib, tapi kalau misalkan tertib dan di mata asing jadi lebih bagus, itu investor asing pada masuk ke Indonesia bisa jadi lebih bagus. Nah, masalah asing masuk ke Indonesia itu bukan cuma soal MSCI doang, komplek MSCI doang enggak, tapi makro Indonesia secara keseluruhan termasuk pendapat-pendapat seperti Moody's gitu ya. Oke, Telkom, Bumi dan Dewa Bumi. Kita ngelihatnya ini bisa naik, tapi sekali lagi teman-teman, jangan overtrade. Kalau naik gunakan untuk kurangin posisi ya. Kita ngelihatnya ini bakalan double bottom, bisa naik. Oke ya, jangan overtrade. Bumi juga bisa naik. Kita lihatnya ini badai sudah mereda, jadi support di 212, tapi it's not a buy recommendation untuk saham-saham Konglo ya. Jadi kalian gunakan untuk mungkin kurangin posisi yang udah ada modal atas terus nyangkut, digunakan untuk kurangin posisi. BRMS hari ini breakout dari pattern double bottomnya. Kita nge-watch ini untuk BRMS. Kode untuk besok, ingat saya di dalam live tidak pernah mau kasih rekomendasi stock pick, karena semua orang yang kita kasih stock pick atau stock screener atau trading ideas harus ngerti sistem kita. Harus belajar di M-Trade Academy, baru bisa dapat itu. UNTR kocek ada bullish divergence semuanya. Ya benar nggak sih UNTR? UNTR masih ada masalah itu kan, penyitaan ini. Cuman ini chartnya dia bentuk V-shape recovery. Tapi aku masih belum di situ. Jadi sentimennya masih agak kurang oke. Chart juga belum menunjukkan hal yang bagus. TLKM belum, wait and see dulu. Medco sudah aku bahas tadi, potensial. Mantap nih, sip. Bitcoin, Prayogo, thank you sudah diingatkan. Bitcoinnya ini naik, hidup enggan, mati tak mau. Naik pada 6 Februari, hidup enggan, mati tak mau. Dalam jangka pendek masih bisa sedikit menguat, tapi jangan lupa ombak besarnya arahnya masih ke bawah. Jadi kayaknya masih tiarap dulu ya. BP, hindari saham seperti ini. You know what I mean. Bukan karena nggak bisa naik, sementara avoid. Jadi sementara avoid saham kayak gini. Asli atau asri sih kamu mau nanya saham apa? Asli, serius. Ini juga aku nggak mau, saham kayak gini nih aku nggak mau ya. Nanti dulu deh, kalau kondisi sudah likuiditas sudah banjir lagi di market, kamu mau saham lapis 1, 2, 3 lapis legit, silahkan. Maaf saya awam sekali. SO Jeffrey, ikut M-Trade Start aja, DM saya EMTRADESTART. M-Trade Start tanggal 7 kemarin agak dalam ternyata. Kalau aku dapat feedback tanggal 7 kemarin lumayan ini ya. Ya udah, nanti next M-Trade Start tanggal berapa ya? DM aku aja EMTRADESTART, itu webinar gratis. Dan the next M-Trade Start kita kasih yang lebih gampang dipahami. Oke, teman-teman semuanya kembali mengingatkan 12-13 September ada workshop Super Trader di Jakarta 2 hari. Kalau kalian mau ketemu saya secara langsung, sekarang masih early bird 2, kembali mengingatkan, dan ini bisa cepat penuh ya. Jadi jangan mepet-mepet ininya ya. Jadi kalau misalkan kalian merasa kayak aku nanti kalau misalkan berhalangan gimana ya, ada cancellation policy atau reschedule policy gitu ya. Jadi bisa diiniin ke teman atau orang lain juga gitu. Oke.
Kira-kira itu aja untuk saham-saham konglo yang lain seperti saham CBDK dan lain-lain. Itu kalau ada naik digunakan untuk kurangin posisi dulu aja, dan kita fokus pada emiten-emiten yang di sektor komoditas yang ada angin yang masih angin sepoi-sepoi yang mendukung ke situ, kayak metals, oil tadi, dan beberapa saham BUMN atau bukan BUMN sih, perbankan yang dapat sentimen positif kayak BRIS yang berpotensi menuju bank KBMI 4, terus kemudian berpotensi naik level, BBTN yang tadi laporan keuangannya juga cakep, tercermin di chartnya yang cakep juga. Willy minta Excel karena rajin nonton terus, aku hafal nama kamu, baiklah aku kasih bonus XCL, wait and see dulu ya Will ya, kalau mau beli ini ya. Kalau kamu nyangkut di sini pakai pantulannya buat kurangin posisi. Aku ngelihat ada potensi mantul, ini badai sudah agak mereda pada berbagai saham, tapi jangan beli dulu untuk saham ini. Big Banks aku udah bahas di awal tadi ya. Kira-kira itu. Archie banyak banget juga yang nanyain. Lagi wait and see ya, wait and see. Kalau mau buy 1500-an di situ, level 1500-an. Terus aku lebih memilih Antam, itu lebih banyak sentimen positif, baik dari hilirisasi, baik dari harga emas, harga nikel tuh masih oke. Thank you semuanya and all the best buat kalian semuanya. Jangan lupa yang mau ikut workshop Super Trader langsung ke website supertrader.id atau DM saya WST. Nanti akan dibantu sama tim saya, mumpung masih early bird 2 ya, dan mumpung masih ada seatnya ya. Jadi saya kalau infoin kelas selalu soft sell, nggak pernah yang bombastis gimana, tapi yang penting kita over deliver, kasih yang terbaik buat kalian. Dan all the best buat Indonesia. Jangan lupa berdoa buat Indonesia, pasti Indonesia maju. Dadah. Gitu dong Miss, retail dilindungi bandar cuan terus. Bandar melindungi retail. Bandar berperan dalam menambah likuiditas. Oh ya, masuk akal. Tapi kalau bandar melindungi retail kayaknya enggak deh. Bye.